abang ini memang sesuai dengan keterangan polisi tidak selayaknya membersihkan senjata pada saat bertugas. Harusnya tidak membersihkan. Terus yang kedua, harusnya abang itu tidak membersihkan senjata di tempat umum, di tempat keramaian seperti itu gitu. Cuman ya kita nggak tahu lah ya kenapa harus membersihkan senjata pada waktu itu. Apakah memang tidak sempat ataupun memang sudah jadwalnya. Kemarin tanggal 2 November 2022 pada hari Rabu kemarin, kita yang ada di Pontianak pasti tahu lah gitu. Yang membuat kita gempar yaitu tersebar di media sosial, baik itu di WA atau juga di Instagram, bahwa di Pontianak itu ada penembakan gitu. Dan karena informasinya baru hanya sepenggal dan hanya video dari orang yang sedang lewat mengambilnya kan, dikirim ke semua media sosial, membuat kita emang sedikit kebingungan juga gitu. Masa di siang bolong ada penembakan gitu, dan itu rasanya yang pertama sekali terjadi di kota Pontianak, yang rasanya aman-aman aja dari dulu kan. Tapi usut punya usut, ternyata kita tahu belakangan bahwa kasus itu adalah kasus kecelakaan sih kalau menurut saya, kecelakaan atau juga bisa dibilang kelalaian gitu, sesuai dengan pernyataan dari polisi gitu. Kejadian itu adalah terjadi karena ada seorang polisi yang sedang membersihkan senjatanya di pos polisi yang ada di Simpang 4 Garuda gitu. Pada waktu itu ketika dia katanya sedang membersihkan senjata itu, layaknya membersihkan senjata, memang katanya dia sudah mengeluarkan magazinnya yang isi pelurunya itu, yang biasanya agak panjang itu. Setelah dia keluarkan, katanya isinya kan itu biasa 15, sesuai dengan pernyataan polisi 15, dan ternyata isinya yang dikeluarkan itu 14. Masih ada satu nyangkut di senjata itu. Jadi posisinya pas membersihkan itu meletus, dan posisi dia pun membersihkan itu di pos polisi itu gitu. Dan kondisi pada waktu itu jam 11.30, kondisi siang yang memang kondisi lalu lintas sangat ramai waktu itu. Dan benar saja gitu, polisi itu memegang senjata itu, membersihkannya, pelurunya langsung keluar, menembus, terrefleks ditembusnya kaca pintu yang di pos polisi itu, ditembusnya sampai dengan mobil salah satu penumpang yang ada di situ yang sedang menunggu lampu merah juga tembus. Cuma yang paling fatalnya adalah warga Pontianak yang ada di dalam mobil itu terkena di bagian kepala belakangnya gitu. Dan itulah video yang kita lihat yang tanggal 2 itu kemarin, yang tersebar kemana-mana gitu. Ternyata bukan penembakan secara sengaja, tapi penembakan yang ya saya bilang sih kecelakaan yang terjadi gitu. Jadi kenapa juga aku tertarik mengangkat itu di channel ini adalah karena ternyata usut punya usut, dan juga ketika masalah ini makin terang benderang, ternyata yang aku bilang pelaku kadang rasanya agak kejam juga ya. Pokoknya yang melakukan penembakan ini adalah orang Batak, dan juga yang kena peluru juga orang Batak. Jadi di sini ya seperti yang saya buat di status Instagram kemarin sih, memang orang Batak di Pontianak khususnya gitu, karena keduanya adalah dari etnis kita. Ya bukan ini membeda-bedakan suku atau etnis ya, tapi ya aku pikir kita lebih dekat, lebih berkeluarga kepada mereka berdua gitu, baik itu yang melakukan atau pelakunya, dan juga kepada korban tersebut gitu. Terus bagaimana penanganan kasus ini? Sejauh pengamatan yang saya lakukan, karena juga cukup mengikuti intens dari semua informasi-informasi yang beredar dan update-update-nya gitu. Jadi pelakunya ini adalah
F Marpaung, dan saat ini prosesnya sedang berjalan gitu. Dan kemarin coba saya hubungi Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, yaitu Kombes Raden Petitujaya, menyatakan memang sampai dengan kemarin proses dari menangani kasus ini terus berjalan. Jadinya nanti kasus yang ditangani ini akan berdampak 2 sanksi kepada abang M Marpaung ini. Jadi yang pertama dia akan disanksi secara etik, yaitu kode etik, dan juga disanksi secara pidana. Maksudnya apa? Jadi etiknya adalah lebih kepada kelalaian, seperti juga pernyataan dari Pak Kapolda Kalimantan Barat, lebih kepada kelalaian. Kenapa kelalaian? Karena pada saat membersihkan senjata itu memang benar-benar tidak ada niatan untuk mau membunuh orang gitu, tapi karena kelalaian membersihkan senjata itu, dan juga pelurunya bisa meletus seperti itu gitu. Yang lainnya lagi, kelalaian yang juga cukup fatal adalah ini pembersihan senjata melanggar SOP. Kenapa melanggar SOP? Karena pembersihan senjata itu katanya tidak selayaknya dilakukan pada saat jam kerja. Yang lainnya juga, pembersihan senjata itu tidak selayaknya juga dilakukan pada saat kondisi yang ramai seperti itu. Itu kan bisa dibilang tempat umum seperti itu. Jadi dengan kasus ini, sanksi terberatnya nanti itu sesuai dengan peraturan polisi nomor 7 tahun 2021, maka nanti abang kita ini bisa sampai dengan PTDH. Tapi mudah-mudahan jangan sampai lah ya. Karena saya juga dapat wawancara terakhir dari Kabid Humas Polda Kalbar bahwa ada beberapa yang mungkin bisa meringankan ya. Tapi mungkin ini nanti secara hukum akan kita terus ikutin lah ya. Cuman menurut gambaran saya secara umum, yang bukan ahli hukum juga sebenarnya, tapi katanya kalau abang F ini dalam melaksanakan tugasnya dari dulu sampai sekarang memang tidak pernah terlibat pada pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan tugas gitu. Misalnya kan ada petugas-petugas yang nakal dan sebagainya gitu. Jadi abang ini katanya tidaklah petugas yang seperti itu. Jadi mungkin nanti ya mudah-mudahan itu bisa meringankan. Terus yang kedua, abang ini juga ketika melalui tahapan-tahapan untuk menggunakan senjata ini sudah mengikutinya secara baik. Karena kan seorang polisi, walaupun dia polisi, tidak semerta-merta memang dia bisa dipercaya untuk memegang senjata atau menggunakan senjata. Tidak semerta-merta. Itu ada mekanisme dan juga ada cara-cara tertentu, yaitu sesuai aturan lah. Terus yang kedua, abang ini juga katanya dari sisi penggunaan senjata itu ada kan surat izin penggunaan senjata yang dimilikinya masih aktif. Ya, jadi hal-hal ini pikir nanti mudah-mudahan meringankan lah. Terus yang kedua, selain sanksi etik, abang F ini juga nanti akan juga menjalani yaitu sanksi pidana, dan saat ini sedang dijalani atau juga diproses oleh Dirkrim Polda Kalimantan Barat. Dari kemarin kan setelah kejadian itu sorenya memang Dirkrim dan juga Polresta Pontianak langsung melakukan olah TKP. Jadi banyak hal yang diambil dari sana. Baik itu CCTV-nya katanya diambil, habis itu juga kaca yang bolong yang ditembak itu kan, ada juga kaca dari pos polisinya tuh yang bolong sampai menembus ke kaca mobilnya itu. Jadi itu juga diambil untuk sebagai barang bukti dan juga penyesuaian tentang peristiwa itu secara utuh gitu. Kalau nantinya itu pasalnya katanya 36359 dan itu bisa kena sanksi di penjara di bawah 5 tahun. Kejadian ini juga sangat menyita perhatian dari warga Pontianak dan juga Wali Kota Pontianak. Sebelum pemakaman dari korban,
korban juga didatangi oleh kepolisian pastinya ya, dan juga wali kota Pontianak untuk mengucapkan belasungkawa dan juga untuk menguatkan para keluarga yang ditinggalkan. Jadi juga katanya sebelum pemakaman dan juga tanggal 3-nya, yaitu pada hari Kamis, keluarga dari Abang F ini juga sudah mendatangi istri dari almarhum ke kediamannya, dan di sana selain memberikan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini, juga meminta maaf kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Namun dari pernyataan saya lihat dari beberapa media, memang dari peristiwa ini keluarga korban atau istri korban tepatnya sudah memaafkan dan juga mengikhlaskan suaminya yang telah meninggal. Namun untuk proses hukum dan juga proses etiknya akan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Jadi peristiwa ini karena sangat dekat dengan kita, apalagi yang tinggal di Pontianak, memang ini tidak juga terlepas dari obrolan-obrolan di warung kopi, ada obrolan-obrolan waktu kita bertemu sama orang-orang yang kita jumpai lah, atau lingkungan kita. Ya ada hikmah emang yang kita ambil. Terkadang orang bilang mengambil hikmahnya ketika memang udah saatnya dipanggil Tuhan, ya itulah gitu ya. Padahal mungkin Amang Sembiring ini dia berniat mau ke kota seperti itu, terus datang dari arah Siantan ini, setelah turun nunggu lampu merah. Pas nunggu lampu merah, disitulah ajalnya harus terkena peluru nyasar itu. Jadi memang kalau udah ajalnya ya dimanapun dan bagaimanapun caranya gitu. Itu beberapa obrolan memang yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya kita juga semua manusia akan pulang kan pada waktunya nanti gitu, dan kita tidak akan tahu gimana caranya gitu. Terus yang kedua, memang ya polisi diharapkan memang ya lebih berhati-hati lah ya. Memang kalau kita sebagai orang umum, sebagai orang awam, memang agak aneh juga sih rasanya gitu ya. Walaupun memang belum ditelisik lebih dalam ya. Membersihkan senjata di tempat umum gitu, dan membersihkan senjata di kondisi yang seperti itu, mungkin itu jadi agak sedikit pertanyaan-pertanyaan orang warung kopi juga sih sebenarnya. Tapi walaupun apapun itu, yang mungkin nanti juga bisa kita telisik lagi lebih lanjut, kenapa alasannya harus membersihkan senjata itu pada waktu itu juga. Dan mudah-mudahan nanti saya akan update lagi untuk data terkininya. Oke, mungkin begitu aja dulu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan kami berharap untuk terus dukungan dari kalian semua yang menonton, Amang, Inang, Tulang, Abang, Lae, Ito, dan semuanya. Kayak kita mendukung video ini dengan cara tekan like, tekan subscribe, dan juga sebarkan video ini. Saya Dos Pardede pamit undur diri. Horas.